Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Ibu Imel. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Imel? Kabar saya sehat luar biasa. Baik, Ibu Ina, pada hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching, betul ya? Ya, betul sekali Ibu Imel. Baik, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian dan juga saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Di sini Ibu bisa memperhatikan kompetensi inti coaching, di mana terkait dengan kehadiran atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain juga yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan prinsip coaching, menyangkut kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terkait dengan rubrik penilaian ini bagaimana Ibu Ina? Siap, bisa diterima Ibu Imel. Oke, baik. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Ibu ya? Boleh. Oke, yang pertama, kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini, menurut Ibu Ina, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Ibu Imel. Kompetensi yang ingin saya terapkan dalam coaching hari ini, yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi selama kegiatan coaching ini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ya. Ibu Ina, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang menurut Ibu secara spesifik ingin saya bantu observasi? Baik, dari ketiga kompetensi ini, saya menginginkan yang kedua, lebih menjadi fokus perhatian saya di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi selama kegiatan coaching ini yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Ibu Ina, untuk pengembangan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, menurut Ibu Ina, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Baik, terima kasih. Indikator ketercapaian yang ini itu menurut saya dapat membantu coachee yang melakukan coaching bersama saya, membantu mereka memandu untuk dapat memunculkan ide-ide baru serta dapat mencari solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi di sini indikator ketercapaian kegiatan coaching itu di mana Ibu bisa membantu coachee untuk memunculkan ide-ide baru dan menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ina atas jawabannya. Ibu bisa melanjutkan kegiatan coaching bersama coachee. Disilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Imel. Baik, selamat siang Pak Alfons. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Alfons hari ini? Baik kabarnya hari ini Ibu. Baik. Pak Alfons, berdasarkan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Baik, jadi yang
akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini itu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di dalam kelas, Ibu. Baik, berarti yang akan kita bahas itu tentang permasalahan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Pak Alfons di dalam kelas. Kira-kira masalahnya seperti apa itu? Baik, terkait dengan masalah yang saya hadapi di dalam kelas, yaitu tentang ketidakaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas. Saya memperhatikan bahwa ada beberapa orang siswa yang kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga bagaimana cara atau solusi yang harus saya tempuh untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Baik, berarti dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Alfons lakukan, masih ada beberapa siswa yang pasif atau tidak aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Pak Alfons, siswa yang aktif itu seperti apa? Kalau menurut saya, siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu siswa yang secara terus-menerus berperan aktif untuk mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan di dalam kelas. Dan kegiatan yang dilakukan itu seperti memperhatikan dengan penuh kesadaran, mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi ada beberapa siswa yang terlibat itu. Baik, berarti menurut Pak Alfons, siswa yang aktif itu berarti siswa yang secara terus-menerus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan tadi mendengarkan secara penuh dan aktif dalam mengumpulkan tugas. Kira-kira Pak Alfons, apa yang menyebabkan sehingga masalah tersebut terjadi? Terkait dengan persoalan atau masalah yang terjadi pada anak-anak tadi atau siswa, di mana bahwa siswa itu ketika guru memberikan penjelasan, menyampaikan materi, siswa itu tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. Kemudian ketika diberikan tugas yang dilakukan, kadangkala mereka tidak melaksanakan. Jadi hal yang menyebabkan
masalah ini terjadi karena siswa itu mungkin kemampuan atau keinginan untuk mengikuti dan melibatkan diri di dalam kegiatan pembelajaran yang kurang, kira-kira seperti itu Ibu menurut saya. Baik, jadi penyebabnya itu perhatian siswa kurang, tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Nah, itu berakibat pada kemampuan atau keinginan dalam mengikuti pembelajaran yang berkurang. Kira-kira langkah apa yang sudah Pak Alfons lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, berbagai langkah atau cara yang sudah saya tempuh untuk mengatasi persoalan ketidakaktifan ini, di mana bahwa siswa itu diberikan satu kesepakatan bersama di dalam kelas bahwa setiap siswa itu dia harus terlibat dan berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran kelas. Setiap siswa itu dia harus mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan beberapa kesepakatan yang sudah kami tempuh, ada beberapa siswa ini yang tidak memperdulikan dan mengikuti kesepakatan yang dilakukan, sehingga kadang mereka melalaikan dengan tugas dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, Ibu. Baik, jadi langkah yang sudah Pak Alfons tempuh itu adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Tapi seperti tadi yang diceritakan, setelah membuat kesepakatan kelas, tetap masih ada saja siswa yang tidak aktif. Kira-kira ada langkah apa lagi selain kesepakatan kelas yang dibuat? Baik, jadi itu terkait dengan kesepakatan yang dibuat oleh kami di dalam kelas, namun ada siswa yang tidak aktif dan juga tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain dari kesepakatan tadi, itu adalah dengan menyesuaikan diri pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah, sehingga disampaikan kepada siswa bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan ini. Mereka melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada di dalam kelas seperti ini. Tapi itu dalam pelaksanaan itu siswa itu dia tidak memperdulikan dengan apa yang ada, tetap tidak berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga dengan kegiatan coaching yang kita lakukan ini, kira-kira bagaimana solusi untuk saya bisa mengatasi persoalan ini. Ya, baik. Tadi sudah berbagai macam cara, langkah yang dilakukan ya. Pak Alfons sudah membuat kesepakatan kelas bersama,
kesepakatan kelas itu kembali kepada peraturan-peraturan sekolah. Nah, baik. Dari langkah-langkah yang Pak Alfons lakukan, langkah mana yang akan Pak Alfons terapkan lebih dahulu di kelas? Yang ingin saya terapkan di dalam kelas itu adalah terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan dilakukan di dalam kelas. Jadi dengan harapan bahwa siswa itu bisa mampu untuk menyadari diri akan kesepakatan yang telah mereka tentukan sendiri. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, berarti kesepakatan kelas ya. Dan itu rencananya akan dilaksanakan kapan? Mulai kapan, Pak Alfons? Terkait dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan itu direncanakan itu adalah besok. Saya akan mulai mengkomunikasikan kembali dengan siswa terkait dengan kesepakatan tersebut. Baik, berarti saya berharap semoga besok Bapak Alfons bisa bersama-sama dengan siswa untuk membuat kesepakatan kelas sehingga siswa dapat menerapkannya dalam pembelajaran setiap hari. Kira-kira dari perbincangan kita, Pak Alfons sudah memperoleh satu jalan keluar. Ya, betul, Ibu. Jadi mungkin terkait dengan cara yang saya ambil atau saya dapatkan dari coaching ini, itu saya akan membuat kesepakatan bersama lagi dengan siswa yang di dalam kelas sehingga dapat menumbuh kesadaran siswa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Ibu. Baik, semoga Pak Arka minggu depan pada pertemuan kita minggu depan kita bisa berbincang lagi tentang perkembangan dari apa yang sudah Pak Alfons lakukan hari ini besok, dan saya berharap semua bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Alfons ya. Baik, Ibu. Saya akan menyampaikan kembali kepada Ibu pada minggu depan ketika setelah saya melakukan kegiatan kesepakatan bersama di dalam kelas. Saya akan memberikan kembali informasi kepada Ibu. Baik, dengan demikian kegiatan coaching kita berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk Pak Alfons. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Ibu Ina. Suara. Selamat siang, Ibu Ina. Selamat siang, Ibu Email. Baik ya, jadi Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Pak Alfons. Ibu bisa ceritakan tentang bagaimana pengalaman Ibu dan perasaan Ibu selama melakukan kegiatan coaching dengan Pak Alfons. Ya, baik. Terima kasih Ibu Email. Perasaan saya setelah saat melakukan coaching dengan Pak Alfons, saya senang karena saya bisa membantu Pak Alfons dalam memunculkan ide-ide baru sehingga Pak Alfons bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Ibu Ina,
kita kembali ke indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan berdasarkan 3 kompetensi inti. Ya, menurut Ibu Ina, setelah melakukan kegiatan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Baik, untuk mencapai indikator tersebut tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa memberikan umpan balik kepada Pak Alphonse dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dengan sendirinya Pak Alphonse akan menemukan ide atau tadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Alphonse. Baik, Ibu Ina. Ya, jadi tadi selama kegiatan coaching yang Ibu lakukan, saya ada mencatat poin-poin penting terkait dengan rubrik penilaian. Saya boleh sampaikan ya, Ibu ya? Bisa, Ibu. Oke, baik ya. Jadi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, kemudian terkait dengan rubrik penilaian yang digunakan, saya melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan kegiatan percakapan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian bersama coaching menetapkan rencana aksi, kemudian komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian juga saya melihat bahwa Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching dengan sangat baik, di mana Ibu hadir sepenuhnya memberikan fokus kepada coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan dari hasil mendengarkan aktif itu Ibu bisa merangkum, kemudian dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada siang hari ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Oke, baik Ibu Ina, sebelum kita menutup kegiatan observasi kita, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi. Boleh ya Ibu ya? Oke, terkait dengan kompetensi inti coaching, berdasarkan kegiatan coaching hari ini, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah kegiatan coaching tadi mungkin saya ingin lebih aktif lagi, lebih untuk mendengarkan secara fokus lagi, untuk mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa menyusun atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sekian. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Jadi semoga kedepannya pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, bisa lebih berkembang, dan kegiatan coaching yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi. Baik. Baik ya, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya sebagai observer. Nanti kita bertemu lagi Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Ina.